Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sholli wa yassiri amri wa ghafir lisannya qauli amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Harapan, yang terhormat dan saya banggakan Bapak Ibu Guru SDN Harapan yang pada saat ini bisa hadir lengkap. Sholawat serta salam mau kita lipat curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita bisa sehat berkumpul dalam rangka penilaian kinerja kepala sekolah terkait observasi. Kebetulan RHK yang dipilih Ibu Kepala Sekolah adalah tentang refleksi program pengembangan kompetensi guru, di mana mengharapkan indikator keberhasilannya adalah tingkat upaya memandu refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kebetulan Bapak Ibu mungkin di bulan Maret kemarin Ibu Kepala Sekolah sudah melaksanakan observasi akademik di kelas masing-masing. Mungkin sekarang adalah bentuk dari tindak lanjut dari kegiatan kemarin. Waktu dan tempat saya persilahkan Bu Kepala Sekolah untuk memaparkan tentang refleksi program pengembangan kompetensi guru yang akan disampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengawas yang terhormat, Ibu pengawas, Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tahapan-tahapan refleksi yang telah kita laksanakan, RHK yang telah kami sepakati dan telah saya buat, yang telah kita persiapkan, yaitu yang pertama meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui partisipan observasi praktik pembelajaran, yaitu persiapan pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Yang berikutnya yaitu meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Berikutnya, RHK yang kami pilih yaitu meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, dan riset dan teknologi. Yang berikutnya, meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Berikutnya, RHK-nya itu meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Kebetulan kita sudah memiliki komunitas belajar, alhamdulillah, dan sekarang sudah berjalan dan kita sudah mendapatkan sertifikat ya, alhamdulillah. Global untuk penilaian dari seluruh Bapak dan Ibu guru yang ada di SD Harapan ini, saya simpulkan di sini ada kelebihan atau kekuatan dari hasil observasi tersebut, yaitu dalam praktek mengajar, alhamdulillah Bapak Ibu guru di kelas sudah memahami dan mengenal karakteristik siswa, kebutuhan siswa di satuan pendidikan SD Harapan ini. Alhamdulillah di setiap kelas rata-rata Bapak Ibu guru sudah memahami bagaimana harus membimbing siswa ini gitu ya. Kan apalagi sekarang kan kita mengajar harus sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian kelemahannya dari semua ini saya rangkum, yaitu
dalam pelaksanaan praktik mengajar itu di SD Harapan itu kurangnya media ajar. Tapi dalam hal ini kami sebagai pimpinan di SD Harapan ini berusaha dengan bendahara menganggarkan ya media tersebut supaya dalam proses pembelajaran Bapak dan Ibu guru bisa menggunakan media. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari saya untuk semua guru nih ya, untuk semua. Apakah semua siswa terlibat dalam pembelajaran waktu itu? Terlibat. Alhamdulillah ya, karena Ibu Bapak guru sudah memahami karakteristik dari siswa tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa meningkatkan efektivitas pengajaran Bapak Ibu pribadi? Seperti apa? Pemaparannya, kemudian tadi mungkin untuk secara umum dari pihak sekolah juga mengadakan menyediakan media ya. Mudah-mudahan dengan adanya observasi kita bekerja sama, peningkatan mutu pendidikan di SD Harapan lebih meningkat dan lebih baik lagi. Ibu guru, dimulai kita dari 1 Maret ya, kita melaksanakan observasi setiap guru. Di sini untuk Bapak Adi waktu itu Jumat tanggal 1 Maret dan selanjutnya. Nah, untuk itu saya di sini ingin secara contoh ya, nanti perwakilan dari semuanya ingin pemaparan dari Bapak Ibu guru bagaimana merefleksikan hasil observasi kemarin sesuai dengan jadwal tersebut. Nah, untuk itu saya panggilkan untuk sebagai sampel, yaitu saya mengambil dari kelas 5 ya, dari kelas 5 yaitu Ibu Erna. Kepada Ibu Erna silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil dari observasi kemarin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Pengawas dan Ibu Kepala Sekolah SDN Harapan. Yang saya banggakan Ibu Bapak Guru SD Harapan. Di sini saya hanya sharing ilmu, sharing pengalaman bagaimana proses pembelajaran pada saat diobservasi oleh Ibu Kepala. Kebetulan saya jadwalnya itu waktu tanggal 8 Maret 2024. Saya memegang kelas 5A. Kebetulan memang kelas 5A itu dibagi menjadi 2 kelas. Saya memegang kelas 5A. Yang saya observasikan, pertama mungkin saya melakukan praobservasi. Praobservasi itu saya berdiskusi terlebih dahulu, mungkin yang utama penanggung jawab Ibu Kepala Sekolah, lalu observer. Kebetulan observer saya Ibu Iis Laila, karena beliau memang selalu partner dengan saya berbagi ilmu. Saya ambil materi yang paling pertama. Boleh digeser Bu, paling atas. Ya, praobservasinya mungkin bukan tanggal 8 tapi tanggal 7 Maret 2024. Kebetulan saya mengambil materi tentang ekosistem. Kebetulan memang kelas 5 itu kan rendahnya tentang materi numerasi. Numerasi itu kan tidak hanya hitungan saja berupa angka, tapi kebetulan memang menganalisis pengetahuan, memaparkan, mempresentasikan pengetahuannya itu kelas 5 itu masih sulit. Makanya saya ambil materinya memang sesuai jadwal. Dari situ sebetulnya tujuannya sih ingin siswa itu bisa menyebutkan apa sih materi yang kita sekarang mau pelajari.
menyebutkan ekosistem itu apa. Tapi ketika siswa bisa menyebutkan ekosistem itu dengan secara spontan, itu sudah merupakan tujuan saya. Kedua itu melakukan tanya jawab, membaca, kemudian dari hari itu tidak hanya ekosistem yang saya bahas, tetapi zat tunggal dan zat campuran, membahas tentang unsur dan senyawa yang dimakan oleh anak-anak dalam ciki. Contoh, kandungannya itu ada apa saja, itu sebetulnya bisa nggak dimakan oleh makhluk hidup, atau unsur ini ternyata bahaya di dalam tubuh kita. Sehingga dari pemaparan ini siswa tahu, oh protein ini ternyata masuknya ke senyawa. Oh ternyata zat besi itu Bu bisa juga senyawa, bisa juga unsur, tergantung apa yang di dalamnya. Saya harap dari proses pembelajaran ini siswa bisa seperti itu. Tapi yang hendak pengembangannya mungkin alhamdulillah walaupun masih standar ya Bapak Ibu, bahasa anak tidak seperfect pemaparan seperti orang dewasa. Nah, strategi yang dipersiapkan, saya mungkin memang ingin mengalami, walaupun kurikulum kelas 5 itu pada saat ini belum kurikulum merdeka, tapi masih kurikulum 2013. Tapi saya ingin mencoba menerapkan kepada siswa bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, kelompoknya berheterogen. Kenapa Bu berheterogen? Karena mungkin dari situ, dari pembelajaran berdiferensiasi itu saya jadi paham kemampuan siswa kan mungkin berbeda-beda, keinginannya pun berbeda-beda. Ada yang anaknya mungkin pemalu, ada yang anaknya memang suka tampil di depan, ada yang anaknya itu hanya mencurahkan pada tulisan, dan anak juga ada yang, Bu saya pengen menggambar saja, langsung ditempel di papan tulis lalu dilihatkan kepada teman-temannya. Nah dari situ saya dibentuklah kelompok yang heterogen. Media pembelajaran berupa media alam. Media alam itu yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua air, styrofoam, gambar ekosistem, pewarna makanan, jajanan siswa seperti ciki, pokoknya yang ada biasanya keterangan makanan, botol sama es batu. Kenapa menggunakan es batu? Karena sambil terhubungan perpindahan suhu. Maklum kan kalau kelas 5 materinya lumayan beragam. Jadi ketika keterkaitan ini harus dihubungkan lagi. Jadi bisa sambil membahas itu bahas lagi yang lain gitu. Ya, jadi terintegrasinya sekalian gitu Bu. Tapi secara umum tidak secara khusus. Insya Allah sih kalau ada waktunya mungkin lebih khusus lagi, lebih intens lagi dengan siswa sehingga siswa itu ada timbul rasa ingin tahunya lebih tinggi. Kebetulan catatan khusus supervisor ini ditunjukkan dari Ibu KS dengan Ibu Iis, menyampaikan ke saya pembelajaran yang disajikan menggunakan media elektronik. Alhamdulillah tadi saya tidak menyantumkan, sebetulnya saya juga menggunakan InFocus tentang bagaimana proses pengolahan makanan waktu itu ketika kita salah makan. Nah dari situ mungkin Ibu Iis dengan Ibu KS sangat tertarik media elektronik, media alam, media yang dibawa oleh siswa gitu, secara kelompok itu sangat menarik sehingga antusiasnya lebih kompak. Misalkan kegiatannya anaknya tidak ada yang duduk santai gitu kan, jadi semuanya aktif gitu. Tidak ada yang, oh Bu ini saya mau ini, yang satu Bu saya yang mau tampil menjelaskan ini ternyata konsumen satu itu di sini posisinya gitu. Alhamdulillah dari media elektronik dan media yang lainnya membuat antusiasme itu lebih hidup. Tetapi memang waktu pendahuluan persiapan ketika medianya dikumpulkan anak-anak kan waktu itu dilanjutkannya setelah istirahat. Jadi nyanyian kita itu pendahuluan waktu itu dengan nyanyian Indonesia Raya ya Bu ya. Nah ketika memfokuskan siswa itu kan
kesulitannya itu memfokuskan siswa agar terhadap satu suara itu susah. Nah, saya terlena dengan waktu gitu. Sehingga sudah mau nyanyi, memfokuskan gitu kan, ice breaking dulu. Ternyata untuk kegiatan intinya terpotong banyak di pendahuluannya. Saya menerima kekurangan itu memang ketika alokasi waktu, sedangkan di RPP saya menyentuhkan hanya 15 menit ya Bu ya. Sedangkan yang saya lakukan itu hanya 25 menit. Jadi kelebihan 10 menit. Itu kan ibaratnya kegiatan intinya terpotong 10 menit gitu kan. Nah, itu catatan khusus dari Ibu Observer beserta Ibu KS. Lanjut Bu. Nah, dari proses pembelajaran itu, ini hanya rubrik sederhana, tidak signifikan RPP-nya Bu atau itunya, tapi ini hanya dari proses pembelajarannya saja. Nah, dari aspek ini saya sudah berdiskusi dengan Ibu apa yang harus diutamakan. Ternyata ada 4 aspek. Yang pertama kearifan siswa, kedua tujuan pembelajaran, ketiga diskusi kelompok, dan keempat pengelolaan kelas. Memang alhamdulillah dari keaktifan siswa kelas 5A, tujuan pembelajarannya tercapai, serta diskusi kelompoknya itu hidup, alhamdulillah kompak. Tetapi itu pengelolaan kelasnya mungkin dari alokasi waktu. Dari alokasi waktu saya terlalu banyak di pendahuluan dan ice breaking-nya mungkin. Karena kan alhamdulillah anak kelas 5A itu sangat aktif. Jadi untuk memfokuskan pada suara saya sendiri masih kadang sulit. Kesulitannya fokus. Nah, ini pada hari Kamis 7 Maret dengan Ibu Iis saya lihatkan RPP medianya sama apa ya itunya tentang catatan kesulitan kurang tepatnya. Iya, ini waktu 12 Maret itu setelah observasi. Nah, ini tindak lanjutnya, refleksi gurunya. Ya, saya mungkin lebih semangat lagi ya, Ibu, Bapak. Saya merasa di sini memang masih sangat belajar, masih sangat butuh sharing ilmu, pendapat, masukan. Itu sangat di sekolah itu tidak bisa, misalkan saya paling pintar di sini, tidak bisa. Jadi harus sharing ilmu. Bisa saja saya mendapatkan ilmu dari guru kelas 1, guru kelas 2, walaupun saya memegang kelas atas. Nah, dari sini juga insya Allah mungkin di SD Harapan tahun depan mungkin sudah merdeka belajar, sudah pakai kurikulum merdeka. Jadi menggunakan pembelajaran diferensiasi setiap kelas kita terapkan. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu gurunya harus beri kesabaran. Kesabarannya kenapa? Karena setiap siswa itu kan kita siswanya banyak, Ibu Bapak. Otomatis kalau banyak satu kepala aja kan kita ini si ini. Kalaupun satu kelas 30 saja, kita memahami 30 siswa dalam satu kepala kita. Insya Allah kita jangankan beban ya, kita inginnya ya sudah, berarti guru itu lebih paham tentang karakteristik manusia gitu. Karena kita itu kan makhluk sosial itu jadi lebih paham, apa ini yang dilebihkan, ini yang kurang. Nah, itu Ibu Bapak mungkin dari saya selama ini. Kelebihannya saya mungkin lebih suka menggunakan media itu tidak harus dengan elektronik ya Ibu Bapak. Media yang ada di lingkungan sekolah pun lebih menarik dibanding siswa. Apalagi siswa itu lebih suka belajar di luar kelas, tetapi dengan catatan kitanya sudah harus bisa mengkondisikan siswanya. Kalau misalkan asal silahkan cari, itu kadang ada anaknya yang hanya duduk, ada yang memang antusias mencari, ada yang hanya mencari medianya yang dekat-dekat saja. Ketika kita sudah ada rinciannya, nih kamu boleh belajar di luar kelas, tapi ada aturannya, apa yang dicari gitu kan. Nanti setelah belajar di luar kelas itu harus ditampilkan lagi di depan kelas. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya belajar di luar kelas itu sampai mangga belajar gitu.
enggak seperti itu, tapi harus dengan susunan dan teknik yang sudah diatur sedemikian rupa. Ya Ibu, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya satu lagi ya untuk sebagai sampel kepada Pak Adi, mohon memaparkan hasil dari observasi kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengawas Bina SD Negeri Harapan, yang terhormat Bu Kepala Sekolah SD Negeri Harapan, beserta Dewan Guru yang selalu saya hormati dan selalu saya. Ketika itu saya diobservasi oleh Ibu Kepala Sekolah. Tema yang saya gunakan yaitu tentang bagaimana giat membaca anak. Karena saya memilih tema tersebut itu dikondisikan dari hasil raport pendidikan SD Negeri Harapan, yang dimana dilihat dari kriteria tersebut kita masih dalam keadaan cukup atau rendah dalam literasi tersebut. Jadi saya berkeinginan dan bermaksud agar bisa sedikit demi sedikit mencapai keberhasilan membaca literasi khususnya di SD Negeri Harapan. Ada beberapa strategi yang saya gunakan, yaitu 2 strategi. Mengapa saya memiliki dua strategi? Karena kegiatan tersebut ada beberapa hal yang mungkin saya ingin kejar targetnya berdasarkan RPP diferensiasi yang saya kasih atau saya argumentasikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Yang pertama menggunakan CTL, yaitu contextual learning. Strategi itu saya gunakan karena kita itu memiliki aset yang sangat berharga, yaitu aset kondisi sekolah yang dimana kita mempunyai halaman yang sangat luas, bangunan yang sangat bagus, kondisi kebudayaan sekitar sekolah yang sangat mendukung. Jadi saya menggunakan strategi itu untuk menunjang keberhasilan tingkat minat baca siswa. Yang kedua saya gunakan yaitu based lesson learning. Siswa menemukan perihal apa saja yang mereka tidak tahu, atau mereka tahu hal apa saja yang membuat mereka itu tidak bisa atau belum bisa, rendahnya minat baca terhadap literasi sekolah. Gitu kan ya. Mudah-mudahan kedepannya setelah saya diobservasi oleh Ibu Kepala Sekolah dan diberikan saran bahwasanya setiap kegiatan pembelajaran harus diselipkan tentang bagaimana kita mempelajari si kondisi keadaan siswa berdasarkan minat dan bakatnya, kondisi zaman, kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga kita bisa menarik minat siswa dalam kegiatan pembelajaran kedepannya lebih baik. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apalagi Bu Erna sekarang menuju ke ke CGP ya Bu Erna. Kemudian Pak Adi sudah lulus alhamdulillah, dan itu merupakan prestasi dari Bu Erna dan Pak Adi di SD Negeri Harapan. Alhamdulillah saya bangga sekali mempunyai guru yang sekarang sudah CGP dan calon guru penggerak. Nah, upaya dari tindak lanjut refleksi ini tadi Bu Erna di kelas itu ya tadi agak istilahnya overload gitu ya Bu Erna. Itu mungkin saking keasikan gitu ya, bersama anak asik sekali, bahkan jadi tidak melihat waktu ya. Mungkin Bu Erna itu semangat melihat anak-anak juga semangat, kan yang pengalaman saya kalau lihat anak itu semangat, kitanya juga lebih semangat gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi gimana ke penutupan waktu lah, mau evaluasi waktu mepet gitu ya waktu itu kalau nggak salah. Tadi pun Pak Adi yang saya simak waktu itu dari segi memahami karakteristik anak ya Pak Adi ya, itu mungkin kedepannya bisa diperbaiki lagi. Kemudian nanti Pak Adi ataupun Bu Erna bisa nanti berbagi praktik ke Bapak Ibu guru yang lain, atau sharing ya, sharing semuanya. Misalkan
Pak Nardi apa keluhannya atau kendalanya di kelas, nanti bisa saling mengisi ya. Nah, upaya tadi tindak lanjut untuk refleksi itu yaitu yang pertama, kepala sekolah memandu refleksi mendalam termasuk membicarakan kesulitan dan dalam pengembangan kompetensi guru. Itu biasa kita laksanakan ya, kalau dalam istilahnya tidak usah kita kan jarang selalu serius gitu ya. Melalui ngobrol-ngobrol juga kita ya itu udah bisa menambah pengalaman ya. Kemudian melibatkan guru dalam memberikan umpan balik termasuk terhadap jenis dan besaran dukungan ke guru. Yang selanjutnya mengeksplorasi hasil pengembangan kompetensi pada perubahan praktik dan kualitas pembelajaran guru. Nah, seperti yang tadi saya bilang, nanti Pak Adi juga bisa berbagi praktik hasil dari CGP-nya itu ya. Nah, umpan baliknya pembelajaran disajikan dengan kami mohon dengan menggunakan media elektronik yang seperti tadi Bu Erna memakai e-fokus gitu ya. Apalagi kalau misalkan kelas bawah itu kan senang ada e-fokus, aneh ya gitu ya, semakin semangat ya, ada gambar-gambar, ada video seperti itu. Kemudian, nah itu kan nanti ada antusias siswa karena kita menggunakan media elektronik gitu. Nah, selanjutnya tadi itu diperbaiki mengenai alokasi waktu ya, sehingga kegiatan mulai dari pendahuluan sampai evaluasi bisa tersampaikan. Nah itu saja pemaparan dari hasil kemarin kita observasi. Saya khususnya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru atas kerjasamanya. Semoga di kemudian hari kita bisa meningkatkan, memaksimalkan kinerja kita ya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah sudah memaparkan terkait tentang observasi kinerja yang berkaitan dengan refleksi peningkatan kompetensi guru. Peningkatan kompetensi guru ini sudah luar biasa ya di sini. Satu ada CGP, yang kedua mau terima sertifikat guru penggerak saja sudah hilang Pak Adi. Nah, peningkatan kompetensi ini Bapak Ibu mungkin tadi saya sudah lihat di RHK-nya di bukti dukungnya Bu Kepala Sekolah. Ini sudah melakukan webinar ya yang berdasarkan Pombel, itu luar biasa. Itu salah satunya untuk meningkatkan kompetensi. Nanti usahakan narasumbernya bergilir. Dan kali-kali undang pengawas di webinar saja Bu, nggak usah daring nggak usah luring ya, webinar saja. Jadi nanti kali-kali tentang bahasa Indonesia, tentang mata pelajaran apa ya, betul tadi saya berada betul. Saya hampir 15 tahun menjadi kelas 5 Bu. Ya. Jadi materi molotov malah gitu ya. Salah satunya itu ya. Terus terkait tadi tentang lamanya di pendahuluan, kalau di kurikulum Merdeka itu sebetulnya bisa dibarengi. Apalagi tadi Bu Ara menggunakan diferensiasi. Ya. Diferensiasi itu di awal kita sudah harus mengkondisikan anak, bukan dari duduknya. Ayo anak-anak duduk yang rapi, bukan seperti itu kalau diferensiasi. Lihat dari kesiapan belajar anaknya. Jadi kalau ada anak yang masih sudah kicingnya punya, celah-celah gitu. Berarti ada yang salah dari kita cara mengatur tempat duduk. Nah, dipersiapkan dulu itunya Bapak Ibu. Betul tadi Bu Erna sudah keren di sini, Pak Adi juga sudah menjelaskan, sudah melakukan diferensiasi. Itu yang sebetulnya belum merata pengetahuannya terhadap guru-guru, tapi sudah luar biasa. Nanti diimbaskan ya Bu Erna, Pak Adi ke guru-guru yang lain dari bagaimana penerapan diferensiasi ini. Terus sudah ada ice breaking. Betul, jadi di tengah-tengah pelajaran ada anak yang sudah jam 11 bolak-balik ke WC atau terus tuduh Bapak Ibu. Lakukan speaking tidak apa-apa. Jadi materi pembelajarannya nyampe, tetapi anak juga enjoy. Jangan materinya selesai, tapi pulang ke rumah anak tidak mendapatkan apapun. Ya, ekosistem pas nanti lupa. Tapi kalau kita menggunakan diferensiasi, itu biasanya akan lebih rapi. Jadi tidak masuk kanan keluar kiri gitu, tapi tetap di otaknya gitu nempel gitu ya. Salah satunya dengan diferensiasi. Jadi kalau anak yang tidak bisa menggambar, jangan dipaksakan untuk menggambar
tentang rantai makanan, udah saya punya gambar kuku dia kumaha. Biarkan dia menceritakan. Tapi kalau ada anak yang malu-malu untuk berkata atau bercerita, kalau dia pandainya menggambar, silakan menggambar. Dan nilainya harus sama gitu ya, dengan berdasarkan kemampuan anak. Jangan ada saya inginnya anak presentasi gitu. Anak yang tidak presentasi tidak diberikan nilai yang layak, tidak seperti itu kalau diferensiasi. Itu saja mungkin buku prasekolah luar biasa, penilaian observasi kinerjanya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.